Hey, halo, kembali lagi dengan Julian Bardekno. Jadi pada video kali ini mari kita bahas soal chip, atau lebih tepatnya mungkin kelangkaan soal chip yang terjadi secara global saat ini. Jadi sebagaimana kita tahu ya, kalau yang namanya chip itu, microprocessor itu ada di banyak sekali elektronik ya, mulai dari HP, laptop, kemudian komputer desktop, bahkan mesin cuci pun ada namanya chipnya. Untuk brand-brand elektronik besar dunia seperti Xiaomi, kemudian Huawei, kemudian Sony, kemudian juga produsen GPU dan CPU seperti Intel, ya, sebagian dari Intel, kemudian AMD, lalu Nvidia, itu hampir semuanya outsourcing kalau soal produksi chip, yaitu outsourcingnya ke perusahaan yang namanya TSMC atau Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Nah, pada pekan ini ada kabar kurang menyenangkan yang terbit dari TSMC sendiri, di mana mereka mengumumkan kalau produksi chip di TSMC itu akan dikenakan kenaikan harga hingga 20%. Kenaikan ini nggak merata ya, di mana fabrikasi terbaru seperti 7 nanometer dan 5 nanometer itu akan naik harganya hingga 7-9%. Sementara nih, untuk fabrikasi yang sudah matang, perkiraan saya di sini 10 nanometer ke atas, itu harganya akan naik sampai sekitar 20%. Nah, sekarang saya akan bawa permasalahan ini ke konteks laptop yang dijual di pasaran ya. Untuk konteks laptop nih, bukan berarti karena chipnya itu harganya naik 20%, maka harga laptop akan naik 20%, nggak gitu juga. Karena ya pertama, laptop itu ya komponennya kan nggak cuma ada prosesor ya, tapi ada juga RAM, ada juga keyboard, ada juga layar, dan sebagainya. Sementara kalau manufacturer ini dia cukup gesit untuk mencari supplier komponen-komponen seperti di layar, keyboard, dan sebagainya itu ke supplier lain yang harganya lebih murah dan harapannya kualitasnya nggak turun, itu mungkin harganya bisa tetap sama. Tapi kalau mereka nggak cukup gesit, mereka nggak cukup lihai untuk mengakali supply chain mereka, bisa jadi ya satu-satunya jalan itu supaya profit mereka nggak turun, ya naikin harga laptopnya. Kalau dia menanyakan apakah harga laptop itu bisa normal lagi, di mana ya saya kalau mau beli i5 ya harganya 8-9 juta lah, jangan sampai di atas 10 juta kayak sekarang-sekarang. Nah, kita lihat ya, untuk saat ini memang sih beberapa perusahaan itu mulai buka foundry baru. Misalnya Intel itu lagi bikin foundry yang siap untuk melayani Amazon dan Qualcomm. Sementara TSMC sendiri mereka tuh lagi ekspansi ke Jepang dan Amerika Serikat. Samsung sebagai salah satu pemain di bidang semiconductor ini juga mereka merencanakan untuk membuka foundry baru di Amerika Serikat dan diharapkan bisa selesai pada tahun 2023. Jadi kalau logika kita kan mestinya ya, karena makin banyak foundry yang dibuka nanti, maka harganya bisa kompetitif lagi dan TSMC sendiri ya bisa misalkan harga lah, mudah-mudahan. Tapi itu semua ya bisa dibilang harapan lah, kita mudah-mudahan lah bisa seperti itu. Kalau saya pribadi sebenarnya agak ragu, karena alasan pertama adalah pembuatan foundry itu cukup lama ya, dimana paling cepat itu 2 tahun dan ada sumber lain yang mengatakan kalau 3-5 tahun. Dan kalaupun sekarang sudah bikin foundry atau mulai dari 2020, artinya pembuatan foundry ini, efek pembuatan foundry baru ini ke harga laptop itu mungkin baru bisa berefek pada tahun 2023 paling cepat. Yang kedua adalah saya merasa konsumen itu sudah mulai berubah ya, dimana mereka yang dulunya itu kerja online tuh mungkin dianggap sebelah mata, tapi karena adanya pandemi ini, jadinya yang namanya kerja jarak jauh, kerja remote itu sudah semakin wajar ya, sudah semakin diakui banyak orang, dan saya kira membuka lapangan pekerjaan juga buat mereka-mereka yang mampu bekerja tapi tidak bisa hadir secara fisik di tempat-tempat tertentu. Dimana tentu saja kalau kondisi seperti itu artinya semakin banyak orang yang membutuhkan teknologi, terutama laptop dan smartphone ya, di kehidupan sehari-hari mereka, bahkan untuk mencari kerja. Orang-orang itu bisa bekerja tanpa harus mengandalkan aset-aset kantor mereka. Lalu bagaimana dengan efek kenaikan harga dari TSMC ini ke pasar Indonesia? Menurut saya akan ada beberapa hal yang terjadi. Pertama, yang ini sih mungkin sudah terjadi ya, di mana bakal banyak produsen-produsen laptop itu yang akan memasarkan laptop-laptop baru mereka dengan chip-chip lama. Ini sebenarnya bisa kita lihat sehari-hari ya sekarang, di mana laptop-laptop 6-7 jutaan itu sudah secara hardware itu sebenarnya bagus, dia layar bagus, keyboard bagus ya, touchpad-nya juga masih oke, tapi prosesornya prosesor lama, di mana seperti Intel Pentium Gold atau AMD Athlon Gold yang serinya agak lama. Contoh yang lebih kelihatan lagi mungkin bisa kita lihat dari laptop subsidi pemerintah ya, di mana sebagaimana kita tahu, pelajar SD, SMP, SMA itu akan diberikan laptop berupa Chromebook. Chromebooknya sendiri akan menggunakan prosesor yang model lama. Meskipun menurut saya itu cukup-cukup aja karena operating sistemnya adalah Chrome OS. Laptop-laptop ini akan didistribusikan dalam volume besar, dimana nggak mungkin dong kalau kita tuh mau produksi besar, sementara chip itu lagi mahal,
kita tuh bikin Chromebook di mana untuk daerah tertentu dapat chipnya ini, untuk daerah lain chipnya ini yang mungkin lebih bagus atau lebih kurang ya. Jadi akhirnya diratakan saja semuanya pakai prosesor yang saat ini sudah on stock, sudah siap untuk dipasangkan ke laptop-laptop, dan bisa dibagikan merata ke seluruh Indonesia. Dan buat kalian yang masih nunggu-nunggu beli laptop karena, saya pengen generasi terbaru lah, saya pengen latest and greatest lah untuk laptop terbaru saya. Menurut saya ini juga kalau kalian memang benar-benar butuh laptop, itu ya nggak usah ditunggu juga, karena pertama, kalau kalian memilih untuk beli Intel sendiri akan memperkenalkan chip dengan teknologi 7 nanometer mereka itu pada tahun 2023, jadi masih lama banget. Dan kalau kalian butuh laptop sekarang, ya itu kelamaan lah menurut saya nunggunya. Lalu kalau kalian menunggu chip M1X atau M2 yang akan dirilis pada laptop terbaru Apple, ya saat ini kan kita nggak tahu harganya ya, cuma kemungkinan menurut saya harganya akan mahal sekali. Dimana ya kalau kalian punya budget cukup ya bagus, tapi ya kalau kalian sebenarnya sudah nabung banyak, itu pas-pasan, saya nggak yakin harga MacBook Pro baru dengan M1X itu akan terjangkau. Oke, demikian aja video dari saya. Mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam menentukan kapan nih sebaiknya saya beli laptop terbaru. Dimana kalau melihat kondisi saat ini, sepertinya laptop itu harganya akan naik lagi pada tahun depan, dan nggak menutup kemungkinan akan naik lagi juga pada tahun 2023. Jadi silakan rencanakan keuangan kalian baik-baik, dan mudah-mudahan kalian mendapatkan laptop terbaik untuk kebutuhan kalian. Saya Julian Bertikno, terima kasih telah menonton.